Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Anggraini dengan NIM 859525639, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial ke-1, mata kuliah PDGK 4205 Pembelajaran Terpadu di SD. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah format perencanaan pembelajaran terpadu dan menjelaskan tugas RPP yang sudah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah pembuatan rencana pembelajaran terpadu. Sebelum menjelaskan langkah-langkah pembuatan format rencana pembelajaran terpadu, saya di sini sudah menyiapkan lembar format rencana pembelajaran terpadu. Lembar format rencana pembelajaran terpadu ini saya ambil dari modul PDGK 4205. Nah, di sini ada formatnya. Yang pertama di sini ada identitas mata pelajaran. Nah, pada bagian ini yang membuat informasi dasar mengenai mata pelajaran yang terlibat dalam pembelajaran terpadu. Misalnya, sini kan ada mata pelajaran. Nah, pada bagian ini kita menuliskan 3 mata pelajaran yang kita akan dipadukan dalam pembelajaran. Contohnya, misalnya seperti IPA, Indonesia, dan IPS. Nah, selanjutnya pada bagian tema. Pada bagian tema ini kita mencantumkan tema utama yang menghubungkan ketiga mata pelajaran tersebut. Tema juga harus bersifat umum dan kontekstual agar materi dapat saling berkaitan. Lalu selanjutnya ada kelas atau semester. Pada bagian kelas atau semester, kita tulis jenjang kelas dan semester berapa yang kita buat dalam RPP. Lalu di sini ada waktu. Nah, waktu di sini yaitu menyebutkan alokasi waktunya yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan kegiatan. Selanjutnya kita masuk pada poin pertama, yaitu yang pertama di sini ada standar kompetensi SK. Nah, pada bagian standar kompetensi diambil dari masing-masing mata pelajaran yang dipadukan. Standar kompetensi ini juga berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran terpadu. Setiap SK yang dipilih juga harus saling berhubungan agar menghasilkan keterpaduan, makna, dan pengalaman belajar bagi siswa. Lalu yang kedua itu ada kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasar ini merupakan turunan dari standar kompetensi dan harus diambil dari kegiatan mata pelajaran yang dipadukan. Kompetensi dasar ini menjadi dasar dalam penyusunan indikator dan kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran terpadu, kompetensi dasar yang dipilih harus saling melengkapi dan relevan dengan tema yang digunakan. Yang ketiga itu ada indikator. Pada bagian indikator ini dikembangkan kompetensi dasar yang telah dipilih. Indikator ini juga menggambarkan hasil belajar yang dapat diamati dan diukur dalam pembelajaran terpadu. Indikator dirancang untuk mencerminkan keterpaduan antara bagian bidang studi yang dipelajari. Lalu yang keempat itu ada pokok materi. Pokok materi ini yang berisi inti atau substansi dari setiap mata pelajaran yang mendukung tema pelajaran. Materi disusun agar saling berkaitan, sehingga siswa dapat memahami keterhubungan antara konsep dalam kehidupan nyata. Lalu yang kelima ada media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar. Di sini media pelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk memperjelas penyampaian materi. Misalnya, di sini kita menggunakan media pembelajaran yang dapat berupa gambar, video, model, atau alat peraga. Nah, di sininya ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini dapat berupa buku teks,
lingkungan sekitar, internet, atau narasumber belajar. Harus saling mendukung keterpaduan antara pelajaran. Yang keenam, ada metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran ini disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik materi. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pembelajaran terpadu antara lain diskusi, eksperimen, proyek, tanya jawab, dan penugasan. Metode yang dipilih harus mampu mengaktifkan siswa dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis serta kolaboratif. Lalu yang ketujuh, ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu mencakup 3 tahapan utama. Nah, di sini ada tahapan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Bagian ini guru mempersiapkan peserta didik untuk membaca doa terlebih dahulu. Setelah itu guru menanyakan kabar siswa atau mengabsennya. Lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran serta mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Nah, waktunya itu misalnya 5 menit atau 10 menit. Nah, lalu di sini yang kedua itu ada penyajian atau kegiatan inti. Guru melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan keterpaduan antara ketiga mata pelajaran. Di sini siswa diajak untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah sesuai tema. Waktunya misalnya di sini 40 menit. Nah, lalu di sini yang ketiga itu ada penutup. Nah, guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, memberikan umpan balik, serta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, poin selanjutnya yang ke-8 atau masuk ke evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa akan mencapai indikator dan kompetensi yang ditetapkan. Dalam pembelajaran terpadu, evaluasi harus mencakup beberapa komponen. Nah, yang pertama ini sini ada lembar kerja siswa atau LKS, yaitu sebagai alat latihan dan penguatan konsep. Nah, contohnya di sini ada namanya, kelas, terus tema. Lalu di sini kita cantumkan teks LKS. Yang kedua itu ada tes formatif. Nah, di sini untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Nanti di sini kita bikin soal tuh selalu, misalnya contohnya di sini soal bahasa Indonesia, soal PKN, soal IPA, soal IPS. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada kunci jawaban atau cara pengerjaan tes. Nah, agar guru dapat melakukan penilaian secara objektif. Lalu terakhir itu ada lembar penilaian. Nah, lembar penilaian ini pada bagian ini meliputi observasi, aktivitas siswa, kemampuan, kerjasama, kreativitas, serta hasil dari akhir dari kegiatan belajar tersebut. Nah, di sini contohnya ada aspek yang dinilai, misalnya tingkah laku, kriterianya baik. Nah, skornya misalnya 70, keterangannya itu sangat baik. Nah, di sini juga misalnya ya disiplin. Terus aspek yang dinilai kedisiplinan, jika skornya sangat baik. Terus di sini skornya 4, berarti keterangan sangat baik. Lalu evaluasi proses. Misalnya di sini ada nama siswa, namanya misalnya Irma, nilai bahasa Indonesianya 80, nilai PKN-nya 79, nilai IPS-nya 80. Jadi rata-rata itu nilainya 80. Nah, maka nilai dari lebih dari 70 itu kurang dari 70 itu kurang. Nah, sedangkan nilai lebih dari 70 itu cukup. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran terpadu atau RPP yang telah saya buat.
Nah, di sini yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Mata pelajarannya di sini saya memilih PKN, Bahasa Indonesia, IPS. Nah, lalu pada tema ini temanya saya itu mengambil tema berbagai pekerjaan. Nah, untuk kelas atau semester di sini saya mengambil pada kelas 4, semesternya 1 atau ganjil. Waktunya itu 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas yaitu standar kompetensi. Standar kompetensinya yang pertama yaitu memahami pentingnya tanggung jawab dan menghargai pekerjaan orang lain di lingkungan sekitar. Ini maksudnya ke dalam pembelajaran PKN. Lalu menggali informasi dari hasil wawancara tentang pekerjaan di lingkungan sekitar. Ini masuknya ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan peran pelaku ekonomi di masyarakat. Ini masuknya ke IPS. Nah, selanjutnya pada bagian 2 yaitu kompetensi dasar. Pada PPKN di sini menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Lalu pada bahasa Indonesia ini menggali informasi dari narasumber melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Nah, untuk yang IPS yaitu mengidentifikasikan jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Pada poin ketiga di sini ada indikator. Nah, indikator di sini yang pertama siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Lalu siswa juga dapat menjelaskan manfaat pekerjaan bagi kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, siswa menunjukkan sikap menghargai setiap pekerjaan. Dan yang keempat, siswa melakukan wawancara sederhana tentang pekerjaan orang tua atau tetangganya. Nah, selanjutnya poin keempat itu ada pokok materi. Pada pokok materi sini itu saya mencantumkan 3 poin. Yang pertama itu jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang kedua itu tanggung jawab dan manfaat dari setiap pekerjaan. Dan yang ketiga teknik melakukan wawancara sederhana. Nah, poin kelima itu media dan sumber belajar. Nah, media yang saya gunakan itu berupa gambar berbagai jenis pekerjaan. Lalu yang kedua lembar wawancara siswa. Yang ketiga itu video pendek tentang profesi. Nah, selanjutnya sumber belajarnya. Saya di sini mengambil sumber belajarnya dari buku tematik kelas 4 berbagai pekerjaan. Ini narasumbernya Kemendikbud. Lalu sumber belajarnya itu di lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Nah, yang keenam, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini saya akan menggunakan ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, tanya jawab, wawancara sederhana. Lalu yang ketujuh, masuk pada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini itu tahapan pembelajaran itu ada pendahuluan, penyajian atau inti dan penutup. Nah, di sini ini pendahuluan yang pertama. Nah, kegiatan siswa dan guru itu yang pertama ada guru menyapa siswa terlebih dahulu dan menanyakan kabar. Lalu yang keduanya guru menampilkan gambar berbagai pekerjaan. Contohnya misalnya guru menyampaikan gambar pekerjaan buruh, petani, pedagang, polisi. Lalu yang kedua, siswa menjawab pertanyaan tematik terkait pekerjaan di sekitar mereka. Dan yang keempat itu guru menyampaikan tujuan pembelajar. Nah, yaitu waktunya itu dalam menit. Di sini itu bisa cantumkan 10 menit. Lalu yang kedua itu penyajian atau kegiatan inti. Yang pertama ini siswa mengamati gambar profesi yang ditampilkan guru. Lalu yang kedua itu guru menjelaskan jenis pekerjaan dan peran mereka dalam masyarakat. Dan yang ketiga siswa berdiskusi kelompok tentang pekerjaan orang tua. Lalu siswa membuat 3 pertanyaan wawancara sederhana. Terus yang selanjutnya siswa melakukan simulasi wawancara dengan teman sebangku. Lalu yang terakhir guru menekankan pentingnya menghargai setiap pekerjaan. Nah, di sini waktunya itu 50 menit. Lalu yang terakhir itu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini yang pertama siswa memperhatikan hasil wawancara
Lalu yang kedua, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran, dan yang ketiga, refleksi. Di sini siswa menyebutkan pekerjaan yang paling mereka kagumi dan alasannya. Lalu yang terakhir, guru memberikan umpan balik dan doa penutup. Itu waktunya itu 10 menit. Nah, di sini ada masuk ke dalam evaluasi lembar kerja siswa. Di sini contohnya di sini namanya Irma Anggraini. Kelasnya kelas 4. Temanya berbagai pekerjaan. Nah, untuk tugasnya itu misalnya sebutkan 3 pekerjaan yang ada di lingkungan rumahmu. Terus tuliskan alat kerja yang digunakan pada salah satu pekerjaan tersebut. Terus yang ketiganya, wawancarai temanmu tentang pekerjaan orang tuanya, lalu tuliskan hasilnya dalam 3 kalimat. Nah, yang poin B yaitu tes formatif. Nah, untuk tes formatif di sini soalnya ada yang pertama bahasa Indonesia, sebutkan langkah-langkah melakukan wawancara. Lalu yang kedua, PPKN, mengapa kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Nah, yang ketiga itu IPS, sebutkan 3 jenis pekerjaan yang ada di lingkunganmu. Dan yang keempat IPS juga, apa manfaat pekerjaan petani bagi masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, jelaskan bagaimana kerjasama terjadi antara pedagang dan petani. Ini juga masuk ke dalam IPS. Selanjutnya, kunci jawab soal. Nah, di sini saya menyiapkan pertanyaan, menemui narasumber, melakukan wawancara, mencatat hasilnya. Lalu yang kedua, karena setiap pekerjaan memiliki manfaat dan membantu kehidupan bersama. Yang kedua itu guru, petani, pedagang, nelayan, polisi. Nah, yang keempat ini menyediakan bahan dengan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ini kunci jawaban soal yang ini tes formatif. Lalu di sini ada lembar penilaian. Ketika itu evaluasi proses. Nah, di sini ada aspek yang dinilai, kriteria, skor, keterangan. Nah, misalnya di sini ada yang pertama itu keaktifan saat diskusi kelompok. Kriterianya poinnya 4. Berarti skornya sangat baik, keterangannya 4. Lalu di sini yang kedua ada kemampuan melanjutkan pertanyaan wawancara. Skornya 3, baik. Nah, di sini skornya 3, sangat baik. Nah, lalu ketetapan menjawab saat presentasi. Nah, di sini juga misalnya poinnya itu 4, skornya atau jadi keterangannya sangat baik. Lalu yang keempat, kerjasama dalam kelompok. Nah, di sini poinnya atau skornya ini 4, berarti sangat baik juga keterangannya. Yang terakhir, yang kelima itu tanggung jawab menyelesaikan tugas. Nah, tanggung jawab menyelesaikan tugas misalnya 4 juga skornya. Nah, keterangannya juga sangat baik. Nah, keterangan skornya di sini misal 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Nah, di sini yang keempat ada evaluasi proses. Nah, saya akan mencontohkan. Yang pertama di sini itu namanya Putri. Nah, nilai bahasa Indonesianya 85, nilai PKI-nya 80, nilai IPS-nya 82, katanya 82,33, keterangannya tuntas. Nah, di sini KKM-nya saya mau 70. Catatan nilainya kalau misalnya kurang dari 70 itu terlampaui, kalau nilai dari lebih dari 70 itu terlampaui. Cukup sekian presentasi dari rancangan pembelajaran terpadu dan penjelasan RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.